Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. أيها المشاهدون الكرام, para pemirsa, saudara-saudariku, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan seluruh alam semesta, juga yang telah memberikan kita segalanya, hidayah, keimanan, dan mudah-mudahan keimanan itu tetap berada dalam hati kita hingga ajal menjemput. Salam dan salam untuk baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Juga untuk keluarga, sahabat tabi'in dan semua pengikutnya yang setia hingga hari akhir kelak. Ada sahabat yang bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Tuhan kita jauh? Apakah Tuhan kita dekat maka kita bermunajat kepadanya? Atau Tuhan kita jauh maka kita harus menyerunya? Di riwayat lain, ada sahabat yang bertanya ke Rasulullah SAW dengan berkata, "Aina Rabbuna?" Di mana Tuhan kita? Lalu sebagai jawabannya, "Ihal musyahidun al-kiram, saudara-saudari sekalian, Allah menurunkan surah Al-Baqarah ayat 186 yang kita bacakan tadi. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, maka katakan fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan menjawab doa orang yang meminta. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka hendaklah mereka menyambut seruanku dan beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk." Meski ayat ini memiliki sababun nuzul tersendiri, tidak turun bersamaan dengan ayat-ayat puasa, tapi Allah menempatkan posisinya berada di dalam rangkaian ayat-ayat puasa, mulai dari 183 sampai 187 sampai 188. Dan itu menjadi pesan bagi kita, saudara-saudari sekalian dalam hati dan milik Allah SWT, bahwa puncak kedekatan hamba-hamba Allah dengannya ada pada bulan Ramadan, ketika kita berada di bulan Ramadan. Dan itu bisa kita lihat dari kehidupan dan kenyataan yang ada di lapangan. Coba kita lihat masjid kapan bisa terisi penuh. Itu terjadi di bulan Ramadan. Kapan sholat subuh itu jamaahnya membludak sampai ke teras, itu terjadi di bulan Ramadan. Walau semakin hari semakin menyusut, tapi lihat ketika di awal Ramadan penuh. Kapan orang-orang banyak membaca Al-Quran, itu di bulan Ramadan. Kapan orang-orang mudah untuk bersedekah, itu di bulan Ramadan. Jadi wajar ayat ini berada di tengah-tengah ayat puasa, karena memang pesannya salah satu adalah kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala itu terjadi di saat bulan Ramadan. Nah, dan itu semua adalah bagian dari rekayasa yang memang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis, jika datang Ramadan maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Walaupun yang dibelenggu itu setan-setan jin, setan-setan manusia masih banyak berkeliaran. Nah,
dipermudahnya melakukan amal itu, kita bisa ambil contoh salah satunya tadi sholat subuh. Kenapa orang banyak sholat subuh ke masjid? Karena ada syariat makan sahur. Walau motivasi orang bangun tidak hanya untuk sholat subuh, tapi termotivasi untuk makan sahur. Karena kalau tidak makan sahur nanti lemas. Dan makan sahur dianjurkan untuk di penghujung waktu, hingga orang terbangun dan akhirnya melaksanakan sholat subuh di masjid. Dan konsekuensinya, saudara-saudari sekalian, para pemirsa, ketika kita dekat dengan Allah, apa selanjutnya? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab doa orang yang meminta. Doa orang yang meminta kepada. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, kama qala, inna lis-shaim da'watul la turad, bahwa orang yang puasa itu memiliki doa yang tidak akan ditolak. Maka pantas layak disebut bulan Ramadan sebagai bulan dikabulkannya doa. Di situ semua berkumpul. Kita dalam keadaan taat kepada Allah SWT, berpuasa, ditambah lagi kalau kita melakukan ibadah lainnya, berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah lagi, rajin sholat ke masjid, sholat rawatibnya juga tidak tinggal, qobliyah dan ba'diyah. Kemudian kita memang merasakan benar-benar kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu waktu-waktu yang sangat dianjurkan untuk berdoa. Karena saat seperti itulah doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berpuasa, ketika melakukan amal soleh di bulan Ramadan, bulan yang mulia, maka insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan. Apa saja keinginan kita, ayyuhal musyahidunil kiram, para pemirsa, kita doakan di bulan Ramadan ini untuk kebaikan diri, untuk kebaikan keluarga, untuk kebaikan umat Islam, untuk kebaikan kota kita yang tercinta, Pematang Siantar. Kita doakan di bulan Ramadan agar semua mendapatkan kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu yang menjadi catatan adalah agar doa kita dikabulkan Allah. Lanjutan dari kalimat di dalam ayat tersebut, falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah mereka menyambut seruanku, menjawab panggilanku. Jangan sampai kita meminta kepada Allah tapi seruannya kita abaikan. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka yakin beriman kepadaku. Ada yang menarik kutipan dari seorang sahabat yang mulia, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika membahas tentang doa, beliau berkata, kama qala, ana la ahmilu hammal ijabah walakin ahmilu hammad du'a. Aku tidak begitu peduli dengan dikabulkan doa atau tidak, tapi yang aku pikirkan, yang aku pedulikan adalah doa itu sendiri. Jadi Umar mengajarkan kepada kita, ketika sebenarnya kita berdoa kepada Allah, itu adalah anugerah yang sangat berharga. Tidak semua orang tergerak hatinya untuk mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu sendiri, kata Rasulullah SAW, adalah ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Jadi ketika kita berdoa, itu merupakan sebuah nikmat. Kita mau berdoa itu sebuah nikmat. Lihatlah contohnya di masyarakat. Bahkan di dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu, para pemirsa, saudari-saudari sekalian yang nanti dimuliakan Allah SWT. Kadang ketika kita dalam kondisi lapang, dalam kondisi mudah, habis sholat, kita jarang berdoa, langsung kabur, langsung kembali ke urusan duniawi kita, langsung ke tempat kerja kita. Jarang orang menengadahkan tangan. Namun ketika Allah memberikan kesulitan, ya, padahal itu keinginan Allah adalah kebaikan untuk diri kita, maka doa kita pun panjang, sampai 5 km, sampai 6 km, lama kita berdoa. Hakikat yang harus kita pahami yang diingatkan oleh sahabat Umar tadi, bahwa doa itu sebenarnya adalah ibadah. Umar sendiri tidak begitu peduli terhadap apa dikabulkan doanya atau tidak. Yang penting dia berdoa itu sebuah kenikmatan. Dan yang terakhir sebagai catatan dari tema kita yang pertama ini adalah
Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menghalangi doa kita. Jangan sampai. Kita sudah punya banyak sebab untuk doa dikabulkan. Asbab ijabatin da'wah. Tapi jangan sampai kita melakukan satu saja yang menghalangi doa. Dan yang paling mengerikan menghalangi doa adalah aklul haram, memakan yang diharamkan oleh Allah SWT. Hilang semua sebab itu. Meski kita berada di bulan Ramadan, meski kita melakukan amal soleh, meski kita dalam keadaan musafir, meski kita dizolimi, maka itu tidak ada gunanya ketika kita memakan yang haram, makanan yang haram. Nauzubillah, Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak, ya Guru ya Karim. Ya Allah, cukupkan kami dengan halalmu hingga tidak mengambil yang Kau haramkan, dan cukupkan kami dengan karuniamu hingga tidak meminta kepada selainmu. Sungguhnya Engkau maha kaya dan maha mulia. Nakhtatim bilhamdalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.